dari semua pembekalan yang sudah teman-teman jalani, kira-kira apa sih yang bisa teman-teman ambil dari semua pelajaran yang sudah dikasih, pembelajaran yang ya kemungkinan sekitar 1-2 hari ya teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman caranya gimana nih menginfluence Kopi Jambi ini kayak gitu? Dengan profesi kamu yang nantinya sebagai seorang bidan, kok tertarik sih menjadi duta kopi? Apakah kamu akan membuat sesuatu di kopi ini? Oh, silakan. Karena sempat beberapa hari kemarin mendapatkan informasi bahwa ada bayi yang baru berusia 6 bulan itu udah mengonsumsi kopi. Oke. Kalau di dunia kesehatan, khususnya kebidanan, itu sebenarnya kopi sama dengan asam lambung. Nah, bener. Itu kalau dicampur dengan gula. Iya. Padahal yang salah tuh bukan kopinya, Bener. tapi campuran kopinya. Nah, ataupun dengan orangnya yang tidak mengerti tentang kesehatan kopi tadi. Oke, halo sobat semuanya. Tentunya kembali lagi di konten kita hari ini, tentunya pada Suara Bumi nih. Dan kali ini spesial banget karena kami selaku Duta Kopi Provinsi Jambi, saya Hardi selaku Duta Kopi Provinsi Jambi 2021 dan juga juara 1 putra Duta Kopi Indonesia 2021 dan ditemani oleh teman-teman Duta Kopi Provinsi Jambi tahun 2024. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo guys. Halo. Wes. Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya boleh perkenalan satu persatu dari sebelah sini, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novina Sabila, perwakilan dari Kabupaten Kering. Finalis Duta Kopi tahun 2024. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Hani Alicia Permata, finalis dari Kabupaten Merangin. Sudah? Sudah. Oke. Itu. Lanjut. Izin perkenalkan diri, saya Nida Arniusnita, finalis Duta Kopi 2004 asal Tanjung Jabung Barat. 2024. Iya. Agak tipe sedikit ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan saya Zuleha Indah Pratiwi, Oke. asal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, luar biasa nih teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman dari Duta Kopi Provinsi Jambi 2024 ini tersebar ya dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi tentunya. Ada yang dari Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci dan juga Merangin, dan saya sendiri dari Kota Jambi. Luar biasa. Oke, teman-teman, kalau misalkan bisa sharing nih sama sobat-sobat Suara Bumi yang ada di rumah mungkin ataupun yang nonton saat ini, gimana sih perjalanan cerita teman-teman sampai teman-teman menjadi finalis saat ini? Mungkin bisa dimulai dari mana dulu nih? Dari siapa dulu? Oke, dari Juleha dulu deh mungkin. Gimana sih awal mula dapat informasi, terus sampai sekarang rasanya bagaimana menjadi seorang finalis dari Duta Kopi Provinsi Jambi 2024? Oke, baik, izin menjawab ya. Oke. Awal mulanya saya mengikuti ajang Duta Kopi ini karena mendapatkan informasi dari media sosial. Oke. Instagramnya Duta Kopi. Bagaimana perasaannya? Tentunya luar biasa sekali ya, karena di sini kami dapat belajar tentang kopi yang tadinya kita tidak tahu sama sekali tentang kopi. Di sini belajar banyak mengenai jenis-jenis kopi, cara proses pembuatannya, dan juga bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat yang emang basicnya itu di kopi. Itu aja sih. Oke, lanjut mungkin dari Hani. Baik, izin menjawab. Mungkin untuk bagaimana perasaan saya mengikuti Duta Kopi, finalis Duta Kopi 2024 ini, alhamdulillah sejauh ini saya bisa menambah wawasan saya, menambah pembelajaran saya tentang kopi, dan alhamdulillahnya saya bisa ketemu orang hebat seperti kakaknya juga, dan dapat bertemu teman-teman sekalian. Oke, dilanjut Nida mungkin. Oke, izin jawab. Saya mendapatkan informasi ini kebetulan dari media sosial, terus teman-teman juga. Dan kebetulan lagi saya juga lagi magang belajar tentang barista yang tidak jauh, tidak lain, tidak bukan tentang kopi. Oke. Jadi basicnya sudah ada nih, terus ya sudah dikembangin menjadi biar tambah relasinya, tambah temennya, tambah pengetahuannya.
Oke, terakhir dari Vina gimana nih? Baik, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, awalnya itu tidak mendapatkan informasi dari manapun, tapi tiba-tiba diberitahu sama dosen buat, "Vina mau nggak ikut Duta Kopi Internasional?" gitu. Mhm. Jadi karena sebelumnya saya itu introvert, nggak pernah ikut-ikut ajang kompetisi yang kayak gini, jadi memilih, oke lah ikut gitu, ikut untuk acara Duta Kopi walaupun tidak terlalu mengenal tentang kopi karena memang belajar dari nol, mencoba untuk menambah pengalaman juga, mencoba untuk aktif di dunia perkuliahan, mengikuti organisasi, jadi ya udah izin orang tua dan ikutlah, ke Duta Kopi ini. Banyaklah bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan kakak-kakak, dengan orang-orang yang hebat di sini. Oke, luar biasa. Itulah tadi cerita dari teman-teman kita dari Duta Kopi Provinsi Jambi, banyak banget background-background, dari teman-teman juga ya, ada yang dari media sosial taunya, terus juga tadi ada yang langsung diikutkan oleh dosen gitu ya, Vina, ya? Iya, Nah, jadi betul. banyak banget nih cerita-ceritanya ya, di Duta Kopi Provinsi Jambi 2024 ini. Dan tentunya, teman-teman Suara Bumi, Duta Kopi Provinsi Jambi 2024 juga masih satu rangkaian dengan International Coffee Day yang tepat pada 1 Oktober 2024 tahun ini, kayak gitu. Jadi rangkaiannya, puncaknya itu adalah grand final dari teman-teman sendiri, seperti itu. Oke nih, teman-teman tadi kan sudah berbicara mengenai gimana sih awal mula gitu ya, awal mula, teman-teman di sini tahu informasinya dari mana. Nah, sekarang gimana sih teman-teman itu kan sudah mendapatkan beberapa rangkaian pembekalan juga ya, kayak gitu. Mhm. Jadi, sekedar informasi teman-teman Suara Bumi, teman-teman Duta Kopi Provinsi Jambi sudah memiliki ataupun sudah mengikuti beberapa pembekalan. Pembekalan pertama itu mengenai, pengetahuan tentang hulu ke hilir ya, processing, roasting, dan lain sebagainya tentunya. Pembekalan kedua juga ada mengenai barista ya, gimana, cara buat kopi yang baik dan benar dan lain sebagainya. Nah, dari semua pembekalan yang sudah teman-teman jalani, kira-kira apa sih, yang bisa teman-teman ambil dari semua pelajaran yang sudah dikasih, pembelajaran yang ya kemungkinan sekitar 1 sampai 2 hari ya teman-teman ya. Nah, itu kira-kira ada nggak sih, eee, apa ya, experience baru yang ingin diungkapkan seperti itu? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari aku. Oke, dari Hani dulu. Tentunya banyak hal yang dapat kita pelajarin selama 3 hari ini ya, Kak. Mhm. Terutama dari saya yang tidak tahu kopi sama sekali Mhm. sebelumnya. Jadi, eee, tahu tentang roasting bagaimana, cara menjadi barista bagaimana, dan sebagainya. Jadi yang saya dapat untuk ini, saya ingin belajar lagi ke depannya bagaimana cara kita untuk, memajukan kopi kita ini sampai ke pasar dunia tentunya. Oke, luar biasa. Ada lagi Hani yang ingin disampaikan? Cukup. Cukup. Nah, dari teman-teman yang lain gimana? Apakah setuju dengan sependapat ya Iya. sama Hani? Sama Kayaknya aja. seperti itu ya, Iya, Kurang sama lebih ya. kurang kurang lebih. lebih. Banyak Oke. kurangnya. Oh, enggak dong, banyak Enggak. lebihnya di Iya. saat Oh, ini. iya. Oke, dan pastinya, itu tadi untuk kita ya sebagai juga pemuda Jambi yang di mana kita sering dengar bahwasannya ataupun yang sedang digalakan adalah Jambi Muara Kopi Semesta. Nah, Iya. Jambi sendiri memiliki 3 varietas kopi sekaligus bahkan 4 ya. Ya, Iya. ada Arabica, Liberica, Robusta dan sekarang Excelsa. lagi, di-riset lagi mengenai Excelsa kayak gitu. Nah, banyak ya teman-teman ya, banyak banget nih istimewa dari Provinsi Jambi ini sendiri. Kira-kira gimana sih tanggapan teman-teman semua? Sekarang kan mungkin yang awalnya ini belum tahu nih tentang kopi sama sekali, terus sekarang sudah mempelajari dan melihat lingkungan sekitar generasi-generasi muda yang mungkin saat ini ngopi cuman hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi tidak mengetahui nih bagaimana, apa sih terbentuknya atau bagaimana sih prosesnya. Nah, kira-kira teman-teman caranya gimana nih meng-influence kopi Jambi ini? Kayak gitu. Iya, siapa? Dari Baik, Nida mungkin, iya. seorang yang sedang magang menjadi barista. Iya, langsung ya kan? Iya. Oke, silakan Nida. Oke, jadi, gimana cara kita mempromosikan Nah, gitu betul, kan, heeh. kopi-kopi yang ada di Jambi bisa mengenal lebih luas lagi. Mhm. Mungkin bisa mulai dari, kalangan-kalangan remaja yang hobi ngopi, gemar Mhm. ngopi gitu kan.
Mungkin bisa dengan cara dari penyeduhan, seduhan modern mungkin dari kayak, variasi membuat kue dari bahan baku kopi atau minuman-minuman modern yang kekinian supaya ada, ketertarikan dengan si kopi tadi. Oke, berarti caranya kalau misalkan sebagai seorang barista, itu gimana sih caranya kita membuat variasi-variasi terbaru ya, biar kopi itu tidak terlihat kayak jadul banget sih, ngopi jadul banget sih, kayak identik dengan seorang bapak-bapak mungkin ya, kayak gitu. Tapi kan bisa dengan variasi-variasi terbaru, bisa bisa lebih kekinian dan bisa lebih generasi muda banget gitu ya. Nah, kira-kira nih ya teman-teman semua ya kan, ini kan tadi basicnya sebagai seorang barista kayak gitu kan. Kalau nggak salah Hani ini sebagai seorang hukum ya, sedang bergelut di dunia bidang hukum gitu ya Hani ya, luar biasa sekali. Nah, ini unik-unik banget nih kalau misalkan barista kan sudah sangat mengenal kopi banget. Nah, ini nih teman-teman, ada yang basicnya itu sebagai seorang bidan. OTW sebagai ibu bidan. Bagaimana Ibu tanggapannya untuk gimana sih caranya dengan profesi kamu yang nantinya sebagai seorang bidan kok tertarik sih menjadi duta kopi? Apakah kamu akan membuat sesuatu di kopi ini? Silakan. Terima kasih ya. Oke. Kenapa saya tertarik untuk menjadi duta kopi ini? Karena saya penasaran. Karena sempat beberapa hari kemarin mendapatkan informasi bahwa ada bayi yang baru berusia 6 bulan itu udah mengonsumsi kopi. Oke. Kalau di dunia kesehatan, khususnya kebidanan, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi menurut sumber, bayi tersebut masih sehat-sehat saja dan masih sampai sekarang mengonsumsi kopi. Jadi itu bisa menjadi penelitian ya bagi kami di tenaga kesehatan. Siapa tahu dengan mengonsumsi kopi emang beneran bagus untuk bayi. Siapa tahu bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya, sel imun tubuhnya emang lebih kuat atau pertumbuhannya juga bisa lebih meningkat. Jadi itulah mengapa saya ingin menjadi duta kopi selain untuk mempelajari kebudayaan ini, kebudayaan Kota Jambi. Saya juga ingin tahu kenapa sih ada apa di balik sebuah kopi tersebut. Oke. Lama-kelamaan nih Bu Bidan nanti bakal riset nih. Benar. Penelitian nih nanti nih. Iya. Kesehatan Tapi menarik, kopi gitu ya. Oke, dan pastinya nih ya, sebenarnya kopi itu sehat-sehat aja nih teman-teman ya. Kalau misalkan memang tidak dicampur dengan apa-apa, betul? Betul. Ya kakak barista ya. Kakak baristanya nih. Mindsetnya kopi sama dengan asam lambung. Bener. Itu kalau Banyak dicampur orang dengan berpikir. gula. Iya. Padahal yang salah tuh bukan kopinya, Bener. tapi campuran kopinya. Nah, ataupun dengan orangnya yang tidak mengerti tentang kesehatan kopi tadi. Gitu tuh teman-teman Suara Bumi. Oke, sekarang next kita mau tanya ke kakak-kakak yang basicnya ini manajemen, betul ya? Mau bikin bisnis apa sih? Kayaknya mau bikin bisnis kah tentang kopi ini? Gimana nih Vina? Tanggapannya tentang kopi di Jambi saat ini dengan basic kuliahmu saat ini gitu, dengan backgroundmu saat ini. Gimana nih? Baik, izin menjawab. Sebenarnya kebetulan sekali jurusan saya yaitu manajemen bisnis syariah. Jadi dengan saya mengikuti ini, mungkin saya bisa memanfaatkan dengan jurusan saya itu bagaimana sih saya memperkenalkan kopi, bagaimana sih saya membangun brand, bagaimana sih saya promosi ke semua orang, ke semua kawan-kawan Gen Z juga, mungkin ke semua dosen juga. Memperkenalkan kopi Jambi, bahwa kopi Jambi itu bukan sekedar kopi biasa gitu, kopi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan juga saya pelajari manajemen bisnis, saya juga belajar bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik untuk melakukan promosi ke sosial media gitu. Mungkin ke berbagai platform juga, nanti ke pameran kah, festival kah, ataupun sosial media yang lainnya. Saya akan memanfaatkan semua itu. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman dari Duta Kopi Provinsi Jambi 2024 dengan berbagai backgroundnya juga akan menggalakkan suatu mungkin ada yang penelitian dan juga bakal ada program kerja ke depannya ya buat Duta Kopi tentunya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kan saat ini kita sudah ada
di era 5.0 ya, era society nih, yang dimana bukan hanya sekedar digitalisasi lagi, tapi teknologi itu sudah berdampingan banget nih sama kita. Bahkan saat ini pun, nah kita juga sudah mengikuti alur dari 5.0 itu tadi ya kan. Kita membuat konten dan lain sebagainya itu sudah mengikuti alur banget. Nah, kira-kira ada nggak sih dari tanggapan teman-teman sendiri itu untuk mengenai kopi, terus juga berdampingan dengan era yang saat ini? Apakah sudah terjalani, ataukah teman-teman akan menggalakkan sesuatu dengan mungkin berkesinambungan dengan era saat ini 5.0? Mungkin dari siapa dulu nih? Salah satu atau salah dua? Nggak mungkin salah semua. Jangan dong. Siapa? Dari oke, boleh. Oke, jadi saya di sini punya ide Oke. kalau misalnya nanti benar jadi Mhm. sebagai duta kopi, saya pengen punya program kerja nih Mhm. yang mana mengkampanyekan kopi Jambi di Mhm. sosial media. Karena Oke. kan sekarang emang lagi marak-maraknya sosial media. Mhm. Bahkan anak kecil bayi baru lahir pun sudah punya Betul. sosial media kan. Jadi kalaupun misalnya kita mempromosikan di sosial media kayak mengkampanyekannya, itu pastinya bakalan luas, lebih mudah, dan dikenalnya tuh bukan hanya dari satu daerah saja, tapi udah mencakup dari luar negeri juga. Mhm. Jadi kalau misalnya kita mengkampanyekannya dengan menggunakan sosial media, itu sepertinya akan berdampak sangat besar. Apalagi Oke. apalagi dengan menggunakan konten-konten yang sangat menarik. Oke, siap-siap. Ada tambahan lagi? Sudah ya, kayaknya ya. Iya, sepertinya sangat-sangat ini ya, mau siap siaga untuk grand final nanti nih. Jadinya agak terbagi dua. Mau jawab pertanyaan saya atau pertanyaan yang nanti. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat nih teman-teman, ada nggak sih harapan buat kopi Jambi, ataupun kalau misalkan kita udah sekarang kan International Coffee Day ya. Nah, jadi bukan hanya mengarah ke kopi Jambi aja, tapi kopi yang ada di seluruh Indonesia, bahkan internasional saat ini gitu loh. Nah, kira-kira apa sih harapannya dari teman-teman sebagai generasi muda untuk dapat tetap kopi ini tuh tetap mendunia, dikhususkan dengan kopi Jambi gitu kan. Apalagi kopi Indonesia. Kalau misalkan kita lihat teh ada Cina ya kan? Teh udah dilogokan sebagai budaya dari Cina. Kita bisa nih kalau misalkan kopi itu budaya dari kita. Nah, kira-kira gimana sih teman-teman harapan kedepannya buat kopi di Indonesia ataupun kopi yang ada di Provinsi Jambi? Silakan, ini wajib satu-satu ya. Boleh dari Nida dulu? Iya. Nah, jadi harapan ke depannya untuk mengenal kopi lebih luas lagi, mungkin ini salah satunya yang kita peringati ini International Coffee Day. Kemarin terakhir kalau nggak salah ya 2019 diperingatin. Nah, 21 ya? Iya kan? Oke, yang International Coffee Day-nya yang ada di sini. Oke, itu 2019, benar. Yang tuan rumahnya Provinsi Jambi ya? Iya, oke. Gimana lanjut? Nah, untuk memperingatin itu kayak gimana kayak kita memperingati hari-hari besar lainnya ya 1 tahun sekali rutin gitu ya. Jadi setiap tahunnya pasti ada peringatan untuk menyebarluaskan pada masyarakat juga, mengingat Hari Internasional Kopi ini. Betul. Biar bisa disupport juga. Iya, ya. betul. Gitu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari Vina. Silakan. Kalau untuk saya sih benar dengan yang dibilang sama Nida tadi. Seharusnya acara kopi itu emang harusnya setiap tahun selalu diadakan, diperingatin gitu. ya. Biar untuk warisan kopi ini kan dari zaman dahulu. Betul sekali. Nah, jadi biar
terjaga dan juga dilestarikan secara turun-temurun gitu biar Betul. nggak lupa. Dan juga kalau bisa tuh pemerintah juga memfasilitasi untuk para petani misalnya dari Oke. pupuk, dari bibit juga gitu Iya, kan. dari Jadi hulu ke hilir ya. jadi Betul, betul, para betul. petani itu juga semangat menanam kopi, apalagi Oke. contohnya di Kerinci sekarang orang tuh masih semangat-semangatnya menanam kopi karena tahu kopi itu kan makin melunjak sekarang. Nah, jadi orang itu marak gitu orang menanam kopi sekarang di sana. Seperti itu aja, terima kasih. Oke, boleh Hani? Oke, mungkin kalau dari saya sedikit tambahan aja ya, Kak. Harapan saya sih untuk memperingati International Coffee Day, itu kita menyamakan visi dan misi juga dan berkolaborasi kepada duta kopi kita atau memang semua kalangan nantinya tentunya untuk dapat berkolaborasi lebih giat lagi, Kak, untuk memperkenalkan kopi kita ke dunia misalnya. Oke, yang pastinya berkolaborasi ya Hani ya. Oke, tadi juga dari Vina juga berkolaborasi, mungkin ada dukungan juga dari pemerintah setempat begitu ya Hani ya. Hani lagi, Vina. Oke, siap, lanjut. Terakhir nih. Oke, kalau menurut pendapat dari saya ini agak sedikit berbeda ya. Oke. Bukan hanya tentang berkolaborasi, emang benar berkolaborasi dan juga dukungan dari pemerintah. Tapi kalau saya pribadi ini lebih ke memberikan edukasi kepada baik itu penggiat kopi dan generasi muda, anak-anak muda. Bisa kita buat workshop atau semisal seperti seminar tentang hal lain atau apa sih di balik kopi tersebut gitu. Nah, jadinya anak muda tuh bisa kenal kopi bukan hanya dari sosial media, bukan hanya dari festival, tapi emang benar ada tempat edukasi khususnya gitu. Nah, Oke, selain oke. itu juga kita bisa kan kayak memberikan motivasi terus kepada anak-anak muda. Seperti contohnya kan kita ikut ajang Duta Kopi kan. Ini kan Betul, memang betul. sebuah wadah untuk mengembangkan potensi. Jadinya anak-anak yang punya potensi kayak misalnya public speaking, itu kan bisa wadah ini kan bisa menjadi tempat untuk dia terus tumbuh dan berkembang kan. Jadi Oke, gitu. siap-siap, luar biasa nih teman-teman Suara Bumi. Jadi pastinya harapan doa untuk kedepannya untuk kopi khususnya kopi Provinsi Jambi ataupun kopi Indonesia, pastinya kita sama-sama visi misi satu tujuan ya. Karena pastinya nih teman-teman Suara Bumi, visi tanpa aksi hanya sebuah ilusi atau imajinasi. Aksi tanpa visi hanya sebuah sensasi. Maka dari itu kita harus menggabungkan visi dan aksi menjadi kolaborasi. Oke, itu dulu dari kami Duta Kopi Provinsi Jambi. Tentunya terima kasih sudah menonton konten hari ini dan sampai jumpa di kata-kata berikutnya. Terima kasih.